Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala umurana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjelang Ramadan kita persiapkan diri baik lahir maupun batin. Secara lahir siapkan diri kita untuk senantiasa sehat, bugar. Yang tentunya tidak lebih penting untuk selalu bahagia. Karena dengan bahagia insya Allah semuanya akan menjadi indah. Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Persiapan secara batin. Batin kita hendaknya semakin baik, semakin mau menerima. Karena dengan menerima, dengan rasa bersyukur, maka keindahan akan semakin kita dapatkan. Sekali lagi, karena keindahan, kebahagiaan yang timbul itu ternyata bagaimana keadaan di dalam. Kalau orang-orang dulu bilangnya, ketika kita akan mengetahui bagaimana isi daripada ceret, teko, maka kata yang termudah apa? Tuangkan aja. Apa yang ada di dalamnya nanti akan ketahuan. Apa kopi, apa sirup, dan lain sebagainya. Ramadan yang bakal kita hadapi, hendaknya tadi dipersiapkan sekali lagi tidak hanya lahir, melainkan juga batinnya. Batin yang paling utama adalah untuk senantiasa tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Itu makanya ada orang mengatakan itu katanya ada hal. Kalau seandainya kita bicaranya masih berbicara tentang makanan yang kebanyakan kita, mudah-mudahan di sini sih yang para pendengar semua tidak jauh beda. Yang dipikirkan tadi hanya makan. Wah, nanti setelah azan atau berbuka, persiapan berbuka nanti, apa yang akan saya makan? Apa yang harus saya persiapkan? Itu katanya kelasnya malah kelasnya kelas biasa. Naik pada kelas berikutnya, kepada kelas bisnis. Apa tuh? Yang dipikirkan bukan itu lagi. Yang dia pikirkan bagaimana dia sangkan lebih menyatukan diri, lebih merasakan diri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ini yang harus kita pelajari. Kalau kemarin-kemarin maka ada dikatakan puasa itu katanya ada puasanya umum, puasa orang khusus, dan puasa khawasul khawas. Puasa umum, ya tadi yang dikatakan, yang dibicarakan hanya tentang perut, dan perut. Puasa binatang. Kalau saya suka bikin kayak gitu tuh. Yang keduanya puasa sosial. Apa tuh puasa sosial? Dia tidak lagi membicarakan kepada orang lain, pihak tiga. Oh, tentang si anu dan lain sebagainya. Ada puasa yang spesial, dia mengetahui dia hubungannya antara dia dengan Tuhan saja. Ini mungkin yang harus dicari, karena kata Imam Al-Ghazali, hanya puasa ini yang punya nilai di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau untuk hal spiritualnya. Tadi kalau untuk yang tadi, yang pertama tadi puasa umum, itu semua orang insya Allah bisa. Walaupun memang banyak di luar sana bulan puasa masih pada makan dan minum. Wah, itu mungkin lebih rendah lagi. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, apa katanya? Balhum adol. Mereka lebih hina, bahkan lebih hina dari binatang. Lalu apa lagi yang harus kita perbuat? Yang harus perbuat diantaranya tadi, mulai mencoba untuk senantiasa menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya kalau puasa itu memang puasa yang pertama yang
diawali setelah kita melakukan makan malam atau sahur, ada kata-kata imsak. Apa itu imsak? Menahan. Menahan dari yang lain, menahan dari hal-hal yang lain yang dia pandang, yang tadi punya tingkatan puasa yang tertinggi, yang dia pandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Inilah puasa orang-orang yang khusus. Siapa orang yang khusus? Yang mereka mau mencari. Mencari apa? Mencari bagaimana dia bisa mencapai kepada posisi puasa yang tadi saya katakan. Atau yang Imam Ghazali sampaikan. Saya hanya di sini mengutip. Bukan kata Ahmad Khatib. Ya. Lalu, ya kalau sekali lagi, kalau puasa yang awal, puasa umum mungkin pada dasarnya semua orang bisa. Kalau mau, kalaupun mereka tidak puasa, mereka tidak mau aja sebenarnya. Bukan berarti dia tidak manfaat. Ya minimal kalau secara kesehatan, kalau barang siapa yang tidak makan sampai 12 jam, insya Allah katanya itu sel-sel mati, itulah yang jadi makanan sel-sel yang lain. Artinya nanti ada pembaruan kepada sel-sel baru. Jadi bukan tidak ada manfaat ya, dari segi kesehatan. Nah, tapi yang punya keunggulan tadi tentunya kita pasti di sini semuanya pendengar dimanapun berada, puasa itu tidak hanya mencapai kepada yang 1-2. Semua orang saya yakin kita kepengen punya sesuatu yang lebih yang dapat kita raih di setiap puasa demi puasa yang kita lakukan. Tuh. Bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, itu mungkin pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan lain di channel yang sama dapat kita saksikan bagaimana sangkan kita pencapaian-pencapaian dari hari ke hari yang bisa kita capai untuk mencapai derajat puasa yang diinginkan seperti yang kita bicarakan. Dan kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Itu nanti kita akan bahas pada season berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.